Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasinan pada ngantuk, alhamdulillah. Belum dikopiin, betul? Apalagi disusuin, enak, mantap. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil karim, al-malikil fatahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani takwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul hakim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Abul Qasim wa Abu Ibrahim. Syahadatan afuzu biha fid darin naim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil a'malil karimah wal uslubil hakim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nanju bihima min azabil jahim. Amma ini doa yang hafal, betul. Kalau amma ba'du ma'ah hafal. Coba ayat yang lain. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Gue bilang juga apa, cuman amma ba'du, yang lain ragu-ragu dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Betul apa tidak? Yang kaya akan mati, apalagi yang miskin. Yang pejabat mati, yang rakyat mati. Gubernur mati, camat, lurah belum tentu. Ya kan? Lurahnya ada di sini soalnya, alhamdulillah. Yang ganteng mati, yang cantik, apalagi yang jelek, betul? Masya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Dibilang sehat, dibilang kuat, dibilang hebat, besok pagi-pagi tahu-tahu sudah mati, meninggal dunia. Betul apa tidak? Jadi masalah mati mysterious problem, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Orang sehat tahu-tahu kemarin gue habis ngobrol sama dia, terus kemarin nyungsep ke got mati. Kemarin habis ngobrol sama dia, terus keserempet kuda, mati. Jadi misterius problem. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saudara-saudara sudah siap berhadapan dengan kematian? Pasti belum, utangnya banyak. Betul nggak? Urusan belum selesai. Yang duda lagi mikirin janda, yang pengen nambah ada juga. Masya Allah. Mysterious problem, gak ada yang tahu. Yang saya muliakan, yang saya cintai, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Hasan Basri beserta istri beliau, Kakanda tercinta Al-Mukarram Hajah Samsia. Juga yang saya muliakan Bapak Ustadz Amil Sam'un Al-Ghazi yang ganteng, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Allah tambahkan jodohnya lagi, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Juga yang saya muliakan para pejabat aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, bil khusus tokoh masyarakat kita yang mulia Bapak Haji Ubay, juga Kakanda tercinta Bapak Guru
Satiri, Bapak Saduni, Bang Syam, kakak ipar saya semuanya yang gak bisa saya sebutin namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, saya doakan Allah itu maha kaya, kekayaannya tidak akan pernah habis. Allah itu maha luas rezekinya dan tidak akan pernah habis. Maka yang kumpul di tempat yang mulia ini selalu saya doakan, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kasih rezeki untuk seluruh yang hadir masing-masing 100 juta, kiainya 10 miliar. Alhamdulillah. Ya udah lu dengerin aja udah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Siapa orang-orang yang dikasihi dan siapa orang-orang yang disayangi? Ini kita belajar dalam hidup. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi adalah orang-orang yang memiliki cinta kasih kepada makhluk-makhluk Allah. Dia enggak cuma sayang kepada makhluk yang bernama manusia, dia enggak cuma sayang kepada makhluk yang bernama binatang, tapi dia juga sayang kepada makhluk yang bernama tumbuh-tumbuhan. Gak sembarangan main tebang, gak sembarangan main potek, karena setiap makhluk itu ada nyawanya. Itu setiap daun dia akan berzikir kepada Allah, setiap daun berzikir kepada Allah. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kutub Rabbani wal Arifis Somadi Sahibul Karomah, pada saat beliau bertapa di dalam hutan sendiri, nggak ada yang nemenin, sendiri datang Nabiullah Khidir alaihissalam. Lalu beliau bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir, tidakkah engkau merasa kesepian? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Nggak sepi saya ditemani oleh daun-daun. Mereka beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia bertasbih subhanallah walhamdulillah. Setiap daun bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak boleh main sembarangan petik, apalagi nyolong buahnya. Betul atau tidak? Nih kalau ada orang suka nyolong jambu tetangga, biar baca Quran sambil monyong, kagak bakalan manjur doanya. Orang kalau suka nyolong cabai tetangga, amat gue minta cabai, orangnya kagak ada, pergi kondangan. Dijawab sendiri, iya lu petik dah semau lu, petik sama dia, dimakan. Satu kali kita makan cabai yang haram, doa kita 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sholatnya kurang banyak, bukan zikirnya kurang banyak, bukan puasanya kurang banyak, tapi dia metik buah yang bukan miliknya sehingga menyebabkan seluruh amalannya kulluhum mardudatun latukbalu, menjadi rusak, ditolak oleh Allah Subhanahu. Jangan mentang-mentang CS, mentang-mentang teman main petik, jangan main ambil, jangan, kudu izin dulu kan ada cerita begini, mau dengerin kagak? Kalau enggak ya udah. Ini kopinya belum keluar juga ini ya, kasihan juga ya, Masya Allah. Yang bikin kopi saya doain masuk sorga. Dulu kan ada aki-aki tuh di parung, di kandang sapi. Dia kalau malam Jumat ngaji bawa teko sama gelas, diisiin susu. Kalau kita kan ngaji ribut mulu, nggak ada makanan malas gua ngaji, nggak ada kopi malas gua ngaji. Ini aki-aki setiap ngaji dia bawa teko, diisiin kopi, diisiin susu. Dia doa sama Allah, ya Allah nanti kalau saya wafat, matikan saya pada hari Jumat, matikan saya pada hari Jumat. Itu pun terjadi. Beliau wafat, dipanggil menghadap kepada Allah pada hari Jumat sebelum subuh tiba. Orang yang mati pada hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Alhamdulillah. Jadi kalau ada pengajian jangan ngarepin uduk ya. Kadang-kadang kita kalau ngaji pinter banget dah, udah ditandain pembukaan, wah gue demen nih ada uduk, penutupan uduk ada lagi,
tengah-tengah gua gak ada sepi. Kita kan begitu. Ini lihat aki-aki ya, dengan amal yang sedikit dia rela bawa kopi, dia rela bawa susu dibagikan kepada jamaah, dia minta dimatikan pada hari Jumat. Alhamdulillah dikabul doanya oleh Allah, mati pada hari Jumat. Tuh barokahnya orang kalau ngaji dari rumah bawa kopi, bawa susu, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya mau cerita apa ya, lupa dah. Mau cerita apa tadi? Hah? Oi, mau cerita apa tadi? Hah? Wah, kagak dengerin nih. Ayo cerita apa tadi? Hah? Bukan, Masya Allah. Ayo coba inget-inget, ayo. Ayo coba inget-inget, coba. Nih, dengerin nih. Dulu di zaman Nabi Musa, ini yang mau saya cerita nih. Ada anak muda, dia kerja sebagai tukang kayu. Habis makan, ada sisa gergajian kayu, diambil sama dia, nggak pakai izin sama yang punya kayu, dipakai sama dia buat ngeluarin makanan yang ada di dalam giginya, nggak pakai izin sama yang punya. Ini kisah di zaman Nabi Musa. Gara-gara dia ngambil yang bukan haknya, pada saat dia wafat, pada saat dia meninggal, dia diazab oleh Allah 40 hari 40 malam gara-gara ngambil yang bukan haknya. Apalagi kita pergi Jumatan bawa sendal butut, pulang bawa kerpil yang bagus. Ada nggak yang begitu? Banyak, gua tandain. Saya dulu ceramah di Pekojan, ingat saya tuh, beli sendal mahal banget zaman dulu 10 tahun yang lalu. Mahal nggak? Mahal. Pladeo harganya 200.000. Kata istri saya, besok sehari lagi mau lebaran, jangan pakai sendal bagus, ntar hilang. Itu kata bini saya tuh. Ah, nggak bakalan hilang. Yang satu saya taruh di utara, yang satu di selatan. Begitu mau pulang saya ngobrol sama Haji Nusi, Pak Haji, sendal saya kayaknya hilang dah. Emang taruh di mana? Satu pojokan sono, satu pojokan sono. Udah dilihat? Udah. Yang ada sendal jepit 2 bolong. Harganya 200.000. Kata Pak Haji, Ustaz pulang nggak pakai sendal? Kagak. Udah yang ini aja dah, pakai bawa pulang. 200.000 harganya. Saya buka amplop, isinya 200.000, tekor bandar. Pulang modal. Alhamdulillah. Jadi jangan suka makan yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Yang terakhir, ini cerita corona ya. Di Jerman itu juga kan kena, hampir 219 negara yang terkena penyakit corona. 219 negara. Di Jerman ada pemuda muslim itu di karantina, harusnya 14 hari, tapi dalam waktu 7 hari dia sembuh, dalam 7 hari dia sehat, dia boleh pulang. Di Jerman nih. Apa rahasianya? Kalau udah datang waktu sholat zuhur, dia azan di dalam ruangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si pemuda nih di Jerman, pemuda muslim di ruangan itu. Dokter bilang udah gila tuh orang. Asar dia sholat, azan dulu di kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata susternya, wah nih gila nih orang nih, gila. Kita kan kalau sholat nggak pakai azan dulu, ya langsung aja udah Allahu Akbar, nggak pakai azan, nggak pakai iqomah. Ini pemuda dari Jerman, setiap dia mau sholat di ruang karantina selalu dia mengumandangkan azan. Mau datang sholat maghrib dia azan, datang sholat isya dia azan, datang sholat subuh dia azan. Itu dokter bilang sama dia, orang itu gila. Suster juga bilang kepada dia, orang itu gila. Tapi dapat seminggu diperiksa oleh dokter, ternyata si pemuda itu dengan penghuni yang ada di ruangan itu dinyatakan negatif, nggak kena corona. Jadi rupanya diteliti oleh dokter dari Jerman, suara azan itu akan menghancurkan virus corona. Tuh makanya kalau ada pegawai corona ajanin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Di kampung-kampung ajanin, ya.
ternyata virus corona takut dengan suara azan, pulang tuh 7 hari sembuh, pulang. Kamar-kamar yang lain pada bingung, kok sembuh, diobatin apa? Azan. Ya, diobatin apa? Azan. Itu ternyata luar biasa, suara azan bisa menghancurkan virus. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kalau ada orang azan itu yang namanya iblis, setan, gundurwo, kolong kopet, kolong wewe gombel, dedemit, memedi, dia akan hangus terbakar. Maka dia lari terbirit-birit kalau dengar suara azan. Jadi jangan takut sama setan. Kalau ketemu ajanin, ya, jangan takut sama jangan takut sama kuntilanak, jangan takut sama dedemit. Kalau ketemu ajanin, karena dia takut mendengar suara azan. Maka nanti di rumah banyakin azan, di setiap sudut rumah diajanin, karena setan-setan itu adanya di setiap sudut-sudut rumah kita. Kalau kita azanin, rumah kita steril, setannya keluar, takut, rumah kita bebas dari penyakit. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah ibu saya, Ibunda Haja Sophia binti Kiai Haji Ismail, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Beliau adalah orang baik, sabar, ya, kepada anak-anaknya sabar, kepada cucunya juga sabar. Mudah-mudahan almarhum betul-betul oleh Allah seluruh dosa dan kesalahannya diampuni, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya robbal. Bi barakati al-Fatihah. Saya kira cukup sekian saja. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.